Senang sekali dapat kembali bersama Anda semua pada hari ini. Terima kasih karena tetap setia, tetap hadir, dan terus melangkah bersama di dalam perjalanan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Saya percaya semangat Anda bukan karena semuanya mudah, ya, tapi karena Anda tahu kepada siapa Anda percaya. Dan saya mau mengingatkan, apapun tantangan yang sedang Anda hadapi pada hari-hari ini, Tuhan tetap ada. Bahkan lebih daripada itu, setiap tantangan adalah kesempatan buat Tuhan menunjukkan siapa Dia sebenarnya dalam hidup kita. Di saat kita rasa lemah, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Di saat kita tidak tahu harus kemana, disitulah Tuhan buka jalan. Dan semuanya itu supaya kita belajar satu hal, yaitu bergantung penuh sama dengan Tuhan. Tuhan itu setia, amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat hadirat-Mu yang nyata di tengah-tengah kami hari ini. Terima kasih karena Engkau Allah yang hidup, yang mengerti setiap musim hidup kami, dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami datang dengan hati yang terbuka. Kami rindu dengan suara, kami rindu diubahkan oleh firman-Mu. Hari ini kami tidak mau sekedar dengar khotbah, kami mau mengalami Engkau. Kami mau sesuatu yang nyata terjadi di dalam hati dan hidup kami. Kalau ada kekhawatiran, kami letakkan di kaki Tuhan. Kalau ada kelelahan, kami bawa kepada pulihkan kami, segarkan kami. Biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan, menuntut, dan memperbaharui kami. Urapi setiap kata yang disampaikan, sentuh setiap hati yang mendengar, dan biarlah hanya Engkau saja yang ditinggikan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ini tidak bermasalah, semua fluid. Bagaimanapun, kita percaya Tuhan memberi kesembuhan kepada kita. Amin. Oke, saya percaya setiap kita pernah terpikir, kenapa ya hidup ini tidak berubah? Walaupun saya sudah ikut Tuhan, ke gereja, ikut kelompok sel, baca firman Tuhan, melayani Tuhan, tetapi di dalam hati masih ada rasa lemah, masih bergumul dengan hal-hal yang sama, masih merasa kosong. Karena mungkin ada di antara yang berpikir, saya sudah buat semua yang sepatutnya, kenapa masih begini? Saya taat, tidak juga ada perubahan, masih tetap sama. Dan mungkin ada juga yang pernah dengar orang kata begini, kalau betul Tuhan itu berkuasa, kenapa hidup saya masih begini? Tidak ada orang katakan, masih percaya dengan hal-hal agama? Sekarang kan zaman modern. Salib, oh itu cerita lama. Dari sekolah minggu pun tidak pernah dengar cerita itu. Tak ada kesannya untuk saya. Lebih baik fokus kerja, buat hobi. Yang penting saya positif, tidak ganggu orang. Itu kan pemikiran orang sekarang. Saya sendiri pernah mendengar semua ini. Bahkan sebelum saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, saya juga pernah terpikir begitu. Namun saudara,
Ini yang menarik. Apa yang dunia anggap sebagai kebodohan, Tuhan gunakan untuk menunjukkan kuasa. Apa yang kelihatan seperti kekalahan, sebenarnya adalah kemenangan yang terbesar, yaitu salib Kristus. Hari ini firman Tuhan yang saya ingin sampaikan untuk kita adalah kuasa salib yang mengubah. Karena ini adalah bulan yang orang kata minggu yang suci, ya minggu suci. Ya. Hari Jumat ini jangan lupa adalah hari Good Friday. Kita ada ibadah, ya, untuk info awal. Kita ada ibadah di sini. Kita mulai dengan bahasa Inggris, ya, jam 8:30 malam. Begitu juga dengan ibadah pada Sabtu pun dan Paskah pada hari Minggunya. Ya, mengapa salib Kristus dianggap bodoh oleh dunia? Tetapi menjadi kuasa yang mengubahkan bagi orang percaya. Dunia kita terbiasa menilai sesuatu berdasarkan kekuatan, kecerdasan, dan hasil yang cepat. Kita tertarik dengan yang hebat, yang viral, yang tidak viral tidak, yang kelihatan menang. Jadi ketika Injil datang dengan berita yang tentang seseorang Mesias yang disalibkan, dihina, ditolak, dibunuh seperti penjahat, reaksi alami manusia adalah menolak. Paulus sendiri berkata, bagi mereka yang akan binasa, berita tentang salib dianggap suatu kebodohan. Bagi dunia, salib adalah simbol kelemahan. Ini pandangan dunia. Tapi bagi Allah, salib adalah saluran kuasanya. Bukan kekuatan yang memaksa, tetapi kasih yang mengorbankan. Bukan logik yang sempurna, ya, tidak logik. Tapi anugerah yang melampaui pengertian. Bukan jalan cepat menuju sukses, tetapi proses penebusan menuju hidup yang baru. Dan inilah cabaran atau tantangannya untuk kita semua. Kita hidup di dalam dunia yang mengejar pencapaian, tapi dipanggil untuk mengikut Kristus yang memilih jalan penderitaan. Masih relevankah kuasa salib hari ini untuk hidup kita? Jawabannya bukan hanya ya, tapi sangat penting. Katakan di sebelah kiri dan kanan, salib itu penting. Kalau tak ada kiri dan kanan kamu, depan belakang. Kalau kamu single, cakap dalam hati kamu, salib itu penting. Di saat kita bergelut dengan dosa, tekanan hidup, luka batin, dan kekecewaan, kita tidak perlu jawaban yang begitu cantik. Kita perlu kuasa yang mengubah hati kita. Dan itulah kuasa salib. Kuasa untuk mengampuni, menyembuhkan, memperbaharui, dan membebaskan. Sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, 1 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga 25. Adalah bagian penting dalam surat Paulus kepada orang atau jemaat di Korintus, di mana Paulus bertindak balas terhadap kekeliruan dan kesilapan mereka dalam melihat salib Kristus. Mereka bertindak balas terhadap pengaruh falsafah duniawi, pandangan dunia yang sangat mempengaruhi cara mereka berpikir. Paulus menulis surat ini kepada gereja Korintus yang dipengaruhi oleh pemikiran duniawi, terutamanya falsafah Yunani. Pada ketika itu falsafah Yunani sangat populer.
dan pandangan dunia yang mengutamakan kebijaksanaan manusia. Terdapat kecenderungan di kalangan jemaah untuk menilai iman Kristen melalui lensa atau pandangan atau kacamata kebijaksanaan dunia. Dan ini membawa kepada salah paham tentang salib dan kemuliaan Kristus. Orang Korintus mungkin terpesona dengan kebijaksanaan dunia yang berpusat kepada kuasa intelek dan keupayaan retorik. Dalam konteks ini mereka mungkin merasa bahwa salib Kristus yang kelihatan lemah, rendah, tidak memenuhi standar kebijaksanaan duniawi mereka. Tidakkah itu berlaku pada masa-masa sekarang ini? Sama juga berlaku pada masa-masa sekarang. Ya kan? Apa yang kita kerjakan? Standarnya. Ya, duit, pencapaian, pangkat, nama. Kalau tidak ada nama, dunia tidak mengikirkan kamu. Kamu pun tidak nampak. Tidak pernah pastor. Tempat kerja pun begitu kan. Nah, kita akan belajar sama-sama pada hari ini. Yang pertama adalah poin yang saya ingin bawakan kepada kita, saling mengubah pandangan kita terhadap kuasa. Bagi mereka yang akan binasa, berita tentang salib dianggap suatu kebodohan. Di ayat 18, dunia melihat salib sebagai simbol kelemahan dan kekalahan. Tidak ada yang lebih menyakitkan dan memalukan daripada salib. Kalau kita ingat, kalau zaman itu salib adalah sesuatu yang sangat hina pada zaman itu. Sama macam hukum gantung. Jadi kalau kamu kena hukum gantung, malu satu keluarga. Karena hukum gantung kepada siapa? Orang yang bunuh. Dan kan? Tidak tahu. Apa yang kena hukum gantung? Hukum membunuh ya. Apalagi kes-kes yang lain. Kalau kedapatan, tapi kalau negara luar, kalau kamu jual ada penjual, terutamanya di Indonesia, kalau tidak silap saja, kamu akan dihukum betul di negara tersebut, karena itu sangat strict. Kalau silap saja ada satu case, tapi di Singapura, saya lupa hukum bunuh. Itu sesuatu hukuman. Kayak salib juga. Kira-kira begitulah kalau itu pada hari ini, relevannya pada hari ini. Kenapa? Tetapi inilah paradoks yang indah dalam Injil. Apa yang dunia anggap sebagai kekalahan, Tuhan menganggap kemenangan. Salib bukan hanya kematian yang menyedihkan. Itulah cara yang Tuhan pilih untuk menunjukkan kuasanya yang menakjubkan. Yesus di kayu salib kelihatan lemah, malah dikalahkan. Namun pada saat itu apabila nampaknya segala-galanya telah berakhir, kemenangan sejati wahyu. Salib bukanlah penang, tetapi pemulaan kemenangan yang dunia yang mengubah dunia. Kuasa Tuhan tidak terletak pada kelihatan kuat atau kelihatan menang. Kuasanya terletak kepada keupayaannya untuk bangkit daripada kematian dan mengubahkan perkara yang kelihatan mati kepada hidup. Sebagai contoh, Paulus di dalam kelemahan, Paulus sendiri memberi contoh yang mengagumkan tentang bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kelemahan. Anda boleh baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 hingga 10. Paulus berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus terus menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau mau baca ini kan, macam tidak logik, mungkin tak logik bukan? Paulus mengakui bahwa dalam kelemahanlah kuasa Tuhan yang sebenar dapat dilihat. Bagi dunia kelemahan tidak bermakna, tetapi orang percaya kelemahan membawa kita kepada pemahaman bahwa hanya melalui Tuhan kita boleh mengatasi segala-galanya. Amin. Saya bagi satu contoh lagi. Mungkin Anda mengalami pengkhianatan di dalam perhubungan. Dunia mungkin berkata, lawan, dendam, tinggalkan segala-galanya. Tetapi Anda memilih jalan yang suka, yaitu pengampunan, pemulihan, dan penyerahan. Pandangan dunia yang mungkin kelihatan lemah. Ini pandangan dunia. Tetapi dalam proses itu Anda mengalami kuasa penyembuhan. Malah hubungan Anda, dunia nampak lemah, Allah nampak gagah. Saling mengubah cara kita menilai. Adakah Anda merasa lemah, kecewa, atau jauh daripada Tuhan? Adakah terdapat situasi yang membuat Anda merasa tidak berdaya? Ingatlah, kuasa Tuhan selalu yang paling nyata, bukan ketika kita kuat. Kalau kita kuat, bukan pada bertunjuk kuatnya lagi. Tapi kuasa itu nyata ketika Anda. Tetapi apabila kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kadang-kadang kekuatan terbesar datang daripada kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kita dan membiarkan Tuhan bekerja. Di mata dunia, salib itu bodoh. Tapi bagi kita orang percaya, salib adalah tempat di mana hidup itu. Amin. Kedua, salib mengubah ukuran kebijaksanaan. Di ayat 22, orang Yahudi mencari tanda-tanda yang ajaib, dan orang Yunani mencari hikmah. Pada zaman Paulus, orang Yahudi maukan bukti ajaib, tanda yang mengesahkan kebenaran. Mereka ingin sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang benar-benar dapat membuktikan kuasa Tuhan. Sementara orang Yunani mencari kebijaksanaan manusia, pemikiran logik, dan penjelasan rasional yang boleh diterima oleh akal. Kalau bagaimanapun Tuhan memberi kita sesuatu yang lebih besar daripada tanda ajaib atau hujah logik. Kebijaksanaan kekalnya di kayu salib. Salib bukan sekedar tindakan sejarah. Ia adalah wahyu terbesar daripada kebijaksanaan Tuhan. Di kayu salib, kasih Tuhan tanpa syarat mengatasi semua logik manusia. Apa yang dunia anggap bodoh, Tuhan menjadikan jalan keselamatan dan kehidupan. Saudara, iman bukan tentang membuktikan sesuatu yang logik atau menyiasat tanda-tanda ajaib atau mencari tanda-tanda ajaib. Iman adalah respon hati terhadap kasih
kasih Tuhan yang tidak terhingga, yang dinyatakan di atas Kristus. Sebagai contoh, Yusuf di Mesir. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Kita sudah belajar tentang ini, betul? Dia dipenjarakan tanpa bersalah, saudara, dan dilupakan oleh manusia. Dari sudut logiknya, hidup Yusuf sangat hancur, betul? Tanpa harapan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengatur segalanya untuk tujuan yang lebih besar. Kalau kita perhatikan kata-kata Yusuf di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, Yusuf berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Inilah kebijaksanaan saya. Jalannya tidak masuk akal, tetapi menghasilkan kehidupan dan kesenangan. Satu contoh yang saya ingin bawakan kepada kita, kehidupan pribadi kita di dalam pelayanan, mengutamakan panggilan bukan pendapat orang. Mengutamakan panggilan bukan pendapat orang. Satu contoh. Ada kalanya di dalam pelayanan kita sebagai pemimpin atau hamba Tuhan berhadapan dengan pilihan yang secara logiknya tidak masuk akal. Contohnya, Anda mungkin pernah ditanya, kenapa tak kerja di luar negara? Gaji besar. Kenapa mau tak ambil roti yang ini? Kalau kamu ambil roti ada bintang dan lebih. Pelayanan bukan bagi kamu duit. Bawa saja. Datang sini 2 orang main gitar, terus balik dengan kekecewaan. Ataupun kamu datang sel, kamu tidak tahu buat apa. Kamu datang juga karena pasta suruh. Orang yang tidak paham akan cakap, cobalah kamu di sini. Kalau kamu mau ada duit, boleh bagi gereja. Kalau bagi. Ada lagi orang yang kata ini, saya pernah juga, apa kamu pilih untuk menjadi pastor? CSK sudah kamu berusaha bekerja, ambil pengalaman, gaji sudah besar sudah. Sedikit lagi mau jadi bos, mau jadi supervisor. Akhirnya kamu pilih melayani. Pandangan dunia itu bodoh. Bagi dunia menjadi hamba Tuhan sepenuh masa dengan gaji kecil, beban pelayanan yang besar, OT itu tak ada. Masa yang terhad untuk diri sendiri adalah keputusan yang tidak bijak menurut dunia. Tetapi di dalam terang salib kita melihat hikmat Tuhan yang lebih dalam. Pelayanan bukan tentang untung rugi. Ingat itu. Begitu sebelah kiri, pelayanan bukan tentang untung rugi. Tetapi tentang panggilan dan menyambut kasih Kristus. Amin. Di dalam pelayanan Tuhan sebagai orang yang percaya, kita tidak mengejar status. Kita mengejar ketaatan. Kita tidak perlu mengikut jalan yang populer. Tidak perlu viral. Apa mau viral? Kita ikut jalan salib.
jalan kasih dan pengorbanan. Tapi sayangnya banyak orang lebih suka untuk viral. Nah, walaupun saudara kadang-kadang terasa sukar di dalam hati kita, ya kan? Maksudnya, terus terang saya katakan dalam pelayanan memang tidak adil. Kamu tahu sih, kamu buat kerja sesuatu yang kamu tidak dibayar. Kan tidak adil kan? Kalau orang punya tengok, kenapa mau cepat-cepat pergi gereja, on time lagi? Tengok pastor juga, tidak adil bagi saya. Susah kan dalam hati kita bergaduh di dalam hati. Tapi jauh di dalam hati kita. Saya harus katakan ini, saya tidak rugi mengikuti Yesus. Amin. Ini adalah kehidupan yang benar. Ini adalah iman yang mungkin kamu tidak melayani sepenuh masa macam saya, atau seperti teman-teman yang lain yang volunteer dalam pelayanan. Tapi kamu juga menghadapi berdepan dengan pilihan hidup yang pelik di mata dunia. Contohnya rasuah. Kawan kamu lambat masuk, kamu tolong pacar. Ingat, siapa yang rugi, siapa yang untung. Kawan kamu untungnya lambat, kamu yang awal rugi, kamu tolong dia pacar, gaji sama. Siapa yang bodoh? Ya. Ataupun mungkin kamu tolong hal-hal yang kira rasuah kan, cheating Pak. Mungkin dalam berhubungan, saya tidak tahu. Setia kepada pasangan, walaupun hubungan diuji. Pilih untuk memaafkan, bukan membalas dendam. Utamakan masa keluarga dan pelayanan daripada mengejar duit semata. Semua ini tidak nampak bijak, saudara. Tetapi itulah jalan salib. Itulah iman yang membawa kepada kehidupan. Amin. Tolak rasuah Anda dalam kawan pacaran. Kamu yang mungkin jadi mereka boleh tidur. Kamu yang cepat-cepat. Jadi saudara, aplikasinya untuk kita, jangan nilai hidup kita berdasarkan tren dunia, pendapat manusia. Ukur hidup kita dengan hikmat daripada salib, kasih yang sangat penuh. Dunia akan kata, kamu bodoh karena ikut jalan salib. Tapi mereka tak tahu, disitulah letaknya kebijaksanaan dan kebahagiaan yang sejati. It's okay kalau kata kita tidak bijak, tapi hanya kita yang tahu. Amin. Kalau kamu belum tahu, kalau kamu belum pernah merasa, intinya kamu masih setengah-setengah. Masa saya tak rasa? Ya, karena kamu belum setengah, kamu masih setengah-setengah. Karena kamu masih di dalam pandangan dunia. Itu bezanya. Oh, saya dapat banyak melihat dunia kata tidak logis. Saya banyak hal yang saya lalui di dalam pelayanan Tuhan, di dalam kehidupan saya secara pribadi. Benda yang selalu saya pikir logik, tidak logik, menjadi logik. Benda yang saya pikir sangat mustahil dilakukan, tidak mustahil bagi Tuhan. Orang yang tidak sembuh, yang sudah hancur, dapat disembuhkan, dapat disembuhkan. Dokter kata tak boleh, Tuhan kata boleh. I'm simple.
Tapi dalam dunia ini ada dua orang cara makan. Mau percaya satu, percaya dua itu mana ujinya harus gini. Itu pandangan dunia. Hati-hati saudara, jangan pandangan dunia. Karena kalau kamu berpandang dunia, kamu tak akan dapat menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Yang benda-benda yang kamu rasa mustahil, tidak mustahil, yang sangat mustahil itu, yang tidak mustahil itu menjadi mustahil. I'm seeing a lot, termasuk di dalam diri saya. Yang ketiga, salib mengubah kehidupan kita sendiri. Ayat 24 hingga 25. Namun demikian, bagi mereka yang dipanggil Allah, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus kuasa Allah dan kebijaksanaan Allah, kebodohan Allah lebih bijak. Lebih bijak daripada kebijaksanaan manusia. Kelemahan Allah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Salib bukan hanya tentang pengampunan dosa, tetapi tentang memulihkan dan memperbaharui seluruh kehidupan kita. Salib mengubah cara kita berpikir, cara kita memilih, dan cara kita hidup. Apa yang dipandang dunia sebagai kelemahan, pengorbanan Yesus di kayu salib sebenarnya adalah sumber kuasa mengubah hidup kita. Melalui salib saudara, kita bukan saja dibebaskan daripada dosa, tetapi juga dibentuk semula untuk hidup dengan cara yang baru. Kehidupan baru bukanlah hasil usaha kita sendiri, melainkan hasil kuasa salib yang terus bekerja di dalam diri. Tidak ada perubahan yang benar tanpa kuasa salib untuk menyentuh hati kita, mengubah kita dari dalam, dan memberi kita kekuatan untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Sebagai contoh, Petrus daripada takut kepada pemimpin yang berani. Anda boleh baca di dalam Lukas pasal 22 dan Kisah Para Rasul pasal 2. Sebelum salib dan kebangkitan, Petrus adalah murid yang sangat bersemangat, tapi juga mudah ataupun sangat takut. Buktinya ketika Yesus ditangkap, Yesus ditangkap adalah apa yang Petrus buat? Pada awal masa Tuhan Yesus masih belum ditangkap, dia yang bersemangat. Ketika Yesus ditangkap sudah, apa yang berlaku? Lari. Bukan saja lari, dia menyangkal Yesus 3 kali. Dulu bila Yesus tanya dia, adakah kamu mengasihi saya? Saya sangat mengasihi kamu Tuhan. Dia yang bersemangat. Tuhan kata, kamu akan menyangkal saya 3 kali. Sampai sekarang. Walaupun sebelumnya dia berjanji akan setia sampai mati, tapi dia takut kepada manusia. Orang tanya, kamu dia bagi bukan saya. Takut disusahkan, takut kehilangan nyawa. Tetapi selepas salib dan kebangkitan, terkejut saya lagi. Di Kisah Para Rasul 2, Petrus berdiri dengan penuh keberanian dan menyampaikan khotbah mengubah 3.000 orang. Apa yang terjadi? Petrus tidak hanya diampuni, tetapi diperbaharui sepenuhnya oleh kuasa salib. Oleh kuasa salib dia kini hidup dengan hikmat daripada salib, bukan reaksi daripada. Kamu boleh lihat kan, selepas kematian dan kebangkitan Yesus, Petrus berkhotbah, dia makin berani, bahkan dia sanggup mati. Itu
Yesus lepas kebangkitan. Karena dia sudah tahu kuasa. Dengan kuasa Roh Kudus, dia bukan dengan kekuatan diri sendiri, dengan tujuan yang baru, bukan untuk selamatkan dirinya, tetapi menyelamatkan jiwa. Yesus inilah yang telah kamu salibkan, dan Allah telah menjadikannya Tuhan dan Mesias. Petrus yang dulu takut kini berani berkata benar di hadapan orang ramai. Ya, dalam pelayanan, kadang kita seperti Petrus. Kita tahu kebenaran, tapi ada rasa takut. Takut orang reject kita. Kan? Walaupun sudah kena reject. Takut buat salah. Takut pengorbanan terlalu berat. Tapi bila kita benarkan kuasa salib bekerja di dalam kita, kita akan seperti Petrus, diubahkan bukan sekedar untuk diselamatkan, tetapi hidup dalam tujuan ilahi. Jadi saya ingatkan sekali lagi, salib tidak hanya memulihkan hati yang hancur, tetapi membentuk pemimpin yang berani. Sebagai satu contoh lagi, Yusuf, suami Maria. Yusuf bukanlah tokoh yang banyak sangat dibicarakan di dalam Alkitab. Sekejap saja kita tengok dia punya drama, ya kan? Tetapi tindakannya sangat menunjukkan buah daripada hidup yang dipengaruhi oleh kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Dan dia merupakan cermin yang nyata dari hidup yang dibentuk oleh hikmat salib. Mari kita lihat situasi Yusuf. Yusuf, tunangnya Maria tiba-tiba mengandung. Zaman itu tak boleh, itu tunang tak boleh buat lah. Sekarang ini belum tunang sudah buat, bahaya. Sekarang kamu cakap dia lahir daripada Roh Kudus, tak boleh dipercayai. Pastor, tunang saya tiba-tiba, kenapa dia tak tahu? Kalau bukan kamu, orang lain. Bahkan sekarang orang tak peduli juga. Duduk saja selama. Tak apa, yang penting GPA. Sekarang orang tak tahu malu. Kalau yang lain pandai dia malu. Heran kan? Tapi inilah dunia. Balik kepada cerita. Tunangnya Maria tiba-tiba bukan dari dia. Dia tak pernah sentuh Maria. Secara manusia dia punya alasan yang sah untuk meninggalkan Maria secara senyap, betul kan? Dia boleh saja putus tunang lah. Kau mengandung itu. Coba kau cakap mengandung sekarang. Oh, bukan di sini saja. Terus orang yang di kampung yang tengah tidak tahu dari siapa pun tahu yang kau mengandung. Kalau mengandung masa kawin oke lah, puji Tuhan ya, apalagi puji ya, gila deh kalian. Kalau Ros yang mengandung, wah siapa? Yang kamu datang saya, Pastor, ini daripada Roh Kudus. Ya, nanti saya salibkan kamu. Ya, Yusuf boleh saja dikaitkan karena kamu malu bang, dia mau jaga reputasi bang. Siapa yang mau jaga? Itu bukan anak saya, bukan saya yang kuat. Apa tiba-tiba kalau kamu mau di tempat Yusuf kan boleh saja bang, jangan.
Tetapi ini pada konteks menghadapi kita itu, Tuhan meminta sesuatu yang kelihatan bodoh di mata dia. Apa yang kata Tuhan kepada Yusuf? Tetap terima Maria, karena kandungan itu adalah daripada Roh Kudus. Kalau pada konteks ketika itu, dengan keadaan sekeliling yang sangat berpegang teguh kepada orang kata peraturan agama Yahudi, kamu tahu terlibat. Tapi apa kata Yusuf? Di ayat 24, Matius pasal 1 ayat 24. Apabila Yusuf bangun dari tidurnya, dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Jadi Yusuf tidak membiarkan egonya memimpin. Tetapi membiarkan ketaatan kepada Tuhan untuk memimpin keputusan. Bayangkan Yusuf ego. Tuhan akan coba apa? Tuhan pasti akan gunakan orang lain selain daripada Yusuf untuk mencegah. Bayangkanlah ketika kalau Yusuf, tapi Yusuf tidak. Dia ketepikan egonya. Dia ketepikan apa pendapat-pendapat manusia. Dia tidak peduli. Yang penting dia ketaatannya kepada Tuhan itu yang penting. Sampailah Yesus dilahirkan, sampailah Yesus besar. Wow. Yusuf melepaskan haknya sebagai seorang lelaki Yahudi yang dimalukan, memelihara Maria dan Yesus di dalam kasih dan perlindungan. Dia tidak marah-marah dengan Maria. Tolong kamu. Kalau bukan karena Tuhan, tidak semuanya dalam kamu. Tidak. Malah dia menjaganya. Akhirnya menjadi bapa duniawi kepada penyelamat dunia. Karena dia taat kepada kehendak Tuhan, walaupun sukar difahami oleh Tuhan. Mengerti sampai di sini? Kalau dalam konteks keluarga, dalam rumah tangga kita sering berhadapan dengan keputusan yang melibatkan ego, emosi, dan kehendak diri. Tapi kuasa salib mengajar kita hari ini untuk merendahkan diri kita, bukan mengutamakan hak, mengampuni, bukan menyimpan sakit hati, bertindak bukan dalam dendam atau ketegangan. Saya mengajar kita bahwa kasih sejati itu selalu mengorbankan sesuatu. Apa yang saudara? Kalau kamu mengasihi seorang, kamu harus korban. Tapi pandangannya, kalau kamu mengasihi saya, kalau kamu sayang saya, mesti kamu happy kan? Kalau sayang mesti happy. Supaya pandangan Alkitab tentang kasih lebih kepada pengorbanan dan komitmen saudara. Suatu saya sering katakan, saya sering nasihat, jangan main perasaan, jangan kebawa perasaan. Hati-hati dengan perasaan. Kamu sayang sekali. Dalam susah sedikit habis tinggal. Kalau sedikit mau tinggal. Sakit hati. Jangan begitu ya. Maupun sedang coba dalam berhubungan maupun dalam berhubungan. Harus kuat. Kasih yang Allah kita adalah komitmen. Walaupun kamu diuji, tetap bersabar dan bertahan. Walaupun kamu bukan salah, kamu tidak salah, tidak apa, tetap bersabar. Karena kamu memegang, kamu taat kepada Tuhan, janji Tuhan.
Biarpun keluarga kamu kata bodoh betul kamu. Walaupun teman-teman di sekeliling kamu kata, alah kamu, kasih taruh saja. Jangan kata kamu tuh, jangan ambil ini sebagai alasan kamu untuk tidak dapat move on lah. Hikmat salib dalam keluarga bukan tentang menang berdebat, menang berargumentasi. Siapa menang, siapa kalah. Tapi menang di dalam kasih. Amin, saudara. Makin seseorang itu buat jahat, makin kamu mengasihi. Makin seseorang itu menyakitkan hati kamu, makin kamu mengasihi dia. Pastor tidak boleh. Bukan karena kamu mau membenarkan apa yang dia buat, bukan kamu menyokong apa yang dia buat, karena kamu mau tunjukkan kekuatan kasih yang ada di dalam kamu yang telah Tuhan tahu. Yang makin jahat dia kamu makin mengampuni. Amin. Makin dia jahat kamu, tidak apa, Tuhan mengasihi kamu. God bless you. Salib bukan hanya menyelamatkan kita daripada masa lalu, saudara, tetapi membentuk masa depan. Amin. Jadi hari ini Tuhan sedang menjemput kita untuk berhenti bergantung kepada kekuatan sendiri dan mula percaya bahwa kuasa salib sudah cukup untuk mengubah hati, pikiran, dan masa depan. Renungkan soalan ini. Tutup mata. Soalan ini untuk saudara. Kalau boleh kamu tuliskan dalam kehidupan kamu, dalam nota kamu suatu hari. Adakah saya masih percaya salib adalah sumber kekuatan saya? Adakah saya benar-benar berserah kepada Tuhan atau atau masih coba untuk kawal segala-galanya sendiri? Renungkan. Saudara, jika kita terus bergantung kepada kekuatan sendiri, kita mungkin akan terus merasa lelah dan kecewa. You will be tired. Kamu akan letih. Tetapi ketika kita memilih untuk menyerah sepenuhnya kepada salib, kita membuka diri kita untuk kuasa Tuhan yang mampu mengubahkan segala sesuatu. Amin. Karena kekuatan salib bukan hanya untuk pengampunan, tetapi kehidupan yang diberkati. Sometimes kita hold too much. Kita pikir kita lebih bijak daripada Tuhan. Kita lebih pandai daripada Tuhan. Kita lupa yang Tuhanlah yang mencipta dunia, bahkan diri kita sendiri. Always remember that. Jangan biarkan masa lalu, kekecewaan, sakit hati menutup berkat di mana kamu sendiri harus terima, ataupun kamu tidak dapat melihat berkat itu sebenarnya sudah ada di depan matamu, sudah ada di depanmu, hanya gara-gara kamu sakit hati dengan orang. Itu saya mengatakan. Ya kan? Bayangkan dalam tempat ini penuh dengan orang yang baik, tetapi kamu sakit hati,
Cil, kamu satu orang yang tiada mood. Kami semua ada mood. Ya? Betul tak? Karena kamu ada makanan yang sedap. Karena kamu tiada mood, kamu sakit hati. Jadi makanan itu tidak sedap. Tapi bagi kami yang tidak sakit hati, kami makan saja. Haleluya. Siapa yang rugi? Kamu yang sakit hati. Itu contoh. Ada berkat di depan. Ayam goreng, mungkin steak, apa kita tidak tahu. Tapi karena kamu sakit hati, kamu tengok ayam itu sakit hati betul saja. Jadi tidak sedap. Jadi kami yang tidak sakit hati maka enjoy the food. Bukankah itu sama juga? Apa saya boleh katakan? Mungkin kamu banyak sangat uang, sangat banyak duit. Tapi karena kamu sakit hati, kamu tak pandai guna uang. Sia-sialah kamu banyak uang. Kamu panggillah pastor, mari ikut saya. Panggil Apralina, panggil. Mau belanja dia makan. Kamu tak makan, mau belanja dia makan. Karena kamu sakit hati, karena kamu perlu teman. Yang happy, kami yang happy. Jadi, bagus juga puji Tuhan. Apa yang saya coba katakan di sini? Ya, kalau kamu sakit hati, kamu yang tanggung. Kamu tak nikmati apa yang berkat Tuhan yang berikan. Betul tak? Kalau kamu mengampuni, hati kamu dipulihkan. Orang lain yang sakit hati, biar dia sakit hati. Yang penting kamu tidak sakit hati. Kamu tahu punca kencing manis, punca darah tinggi, apa? Sakit hati lah, stres. Karena sakit hati di sini saja, di sini tinggal di sini saja pikir. Kalau saudara naik, datanglah kencing manis, darah tinggi semua. Pergi cek blood pressure naik, habis cerita. Bening. Tak dapat enjoy. Betul kan? Kamu yang sakit. Makanya Tuhan katakan, jangan sakit hati. Jangan lelahkan diri kamu kepada hal-hal yang mana coba iblis tanamkan di dalam hidupmu. Yang dunia coba beritahu. Kamu tidak ada duit, tidak apa, yang penting happy. Orang ada iPhone, kamu tak ada iPhone, tidak apa. Orang lain ada kereta baru, kamu kereta biasa-biasa, tidak apa. Orang lain ada motor baru, kamu pun pakai diskal, tidak apa. Amin. Tak perlu mau disakit hati. Orang bagus kerja, dia bos kah, dia yang penting kamu bersyukur dengan walaupun gaji kamu sedikit. Gunakan sesuatu memberkati orang, nanti kamu tenang. Boyfriend orang handsome, kamu punya tidak handsome, tidak apa juga. Kadang-kadang orang yang begitu. Coba kamu baca siapa ini. Tukar pakaian kamu, coba baca pastor. Coba bawa kamu kurus. Tengok pastor tuh kurus sudah deh. Bukti tuh. Bukan kamu tak boleh, boleh. Kamu saja tuh malas. Amin, saudara. Tutup ulang yang ini. Tapi kasih dan mengerjakan kasih saya, kuasa saya itu. Hanya kuasa dari Tuhan yang dapat mengubah hidup kita. Duit tidak dapat mengubahkan. Teman-temanmu tak dapat mengubahkan. Mungkin istrimu ataupun suami pun tak dapat mengubahkan hatimu. Kalau hatimu sudah kecewa. Hanya siapa yang dapat mengubahkan? Tuhan. Saya pun tak dapat mengubahkan. Terus terang saya katakan, kamu datang dengan doa, pastor. Saya tahu apa yang saya boleh buat. Saya doakan kamu, nasihatkan kamu. Tetapi yang dapat mengubahkan, bila kamu membuka hatimu untuk Tuhan, Tuhan datang berurus bekerja di dalam kamu. Tuhan. Amin. Tapi tidak salah juga kamu hidup dengan orang-orang yang positif di sekeliling. Amin, saudara. Amin. Kan dapat berdiri.
saya mau kita deklarasi, menyatakan iman ini sama-sama. Boleh? Sebagai tanda respon kita kepada firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang berlaku di dalam, walaupun ada juga yang saya tahu. Ya, saya tidak tahu apa yang berlaku dalam kehidupan kamu. Ya. Pribadi kamu yang secara mendalam, I don't know. Ya, tapi saya percaya firman Tuhan pada hari ini adalah sesuatu untuk Anda. Saya mau kamu baca ini sama-sama. Kita akan baca sama-sama. Boleh? Dengan suara yang kedengaran. 1, 2, 3. Saya percaya salib Kristus cukup untuk mengubahkan hidup saya. Saya bukan siapa saya. Saya adalah ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang hidup baru sedang berlalu. Amin. Amin. Saudara, dengan deklarasi ini kita menyatakan iman kita dan pengharapan kita dalam kuasa salib yang terus bekerja dalam hidup kita setiap. Ia adalah suatu pengingatan yang kuat bahwa hidup kita tidak sama. Kita telah diperbaharui oleh kuasa yang lebih besar dari apa yang kita mampu mencapai. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena salib itu bukan sekadar lambang, tapi kuasa yang hidup di dalam diri. Ampunilah kami yang sering lupa dan terlalu mengikut pandangan dunia, logik. Hari ini kami kembali kepada Bapa, pulihkan hati kami, ubah cara kami melihat. Biarlah kami dapat melihat dunia ini dengan cara pandangan Alkitab, cara pandangan, dan bentuk kami Tuhan menjadi seperti Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan